sentimen The Fed begitu ya terkait dengan suku bunga dan juga seperti apa ini akan mempengaruhi pergerakan ataupun juga minat dari investor dan juga masyarakat terhadap aset safe haven emas begitu. Tapi kalau kita lihat mungkin kondisi fundamental secara keseluruhan begitu berkaitan dengan supply dan demand, kemudian berkaitan juga dengan kondisi utamanya juga geopolitik yang saat ini juga masih tengah ramai dan diprediksi ini juga sebetulnya mengerek begitu harga emas. Seperti apa Pak Tendra untuk di tahun 2024 ini? Oke, seperti yang kami sudah sampaikan sebelumnya, bahwa memang kalau untuk di fenomena emas ini, memang kita melihat untuk beberapa pattern yang terjadi untuk dalam satu dekade terakhir, ini sudah memang jauh lebih berubah. Di mana kami melihat untuk di 2 tahun terakhir, itu memang demand terhadap untuk emas fisik, itu sangat banyak memang dilakukan pembelian oleh bank sentral hampir seluruh dunia. Yang dimana motori yang paling besar itu adalah bank sentral dari untuk People Bank of China, kemudian di perbankan seperti di kita lihat Polandia, Turki dan juga India. Nah itu yang memotori memang untuk pembelian emas itu yang mencapai untuk memang rekor tertinggi sejak di tahun 1970. Di mana kami melihat untuk di tren 2024 ini masih tetap akan bisa berlanjut. Masih akan berlanjut begitu masih. Ya? Oke. Sudah itu yang kedua, kalau kita lihat dari beberapa untuk di krisis dari geopolitik, memang krisis geopolitik ini menjadi untuk satu faktor yang memang bisa untuk memang menjadi kita lihat faktor yang di luar ekspektasi yang ketika memang uncertainty tinggi ini yang bisa memang mendorong untuk peningkatan dari untuk harga emas itu yang masih memiliki untuk peluang mengalami peningkatan. Dan itu pun juga kita lihat dari beberapa untuk case yang ada dari ketika terjadi untuk krisis geopolitik ini mempengaruhi untuk memang sentimen dari peningkatan harga emas itu masih tetap akan solid. Tapi kuncinya yang memang kami mau untuk tekankan kalau kami di pemain industri, yang memang faktor utama yang memang mempengaruhi terkait dengan untuk memang kita lihat di emas sendiri, itu memang terletak pada supply dan demand. Itu yang jadi kunci. Oke, itu masih menjadi basicnya begitu untuk melihat seperti apa ke depannya begitu. Nah, kemudian dari Pak Dendi seperti apa berkaitan dengan spesifik begitu ya sentimen geopolitik yang akan mempengaruhi pergerakan harga emas di sepanjang tahun 2024 ini seperti apa? Ya, memang ada 2 faktor ya. Pertama kalau dilihat dari sisi ekonomi makro, memang arahnya menekan harga emas ke bawah ya. Artinya karena penurunan suku bunga, ekonomi udah mulai membaik, orang akan merealokasikan asetnya dari safe haven emas ya ke bonds ya, kemudian mungkin nanti di akhir tahun ke saham gitu ya. Nah, tapi juga memang ada faktor lain yang terkait dengan uncertainty geopolitik ya. Dan juga biar gimana pun kejadian pandemi COVID membuat satu kemungkinan akan terjadi hal serupa itu masih terbayang-bayang gitu. Jadi 2 hal ini merubah pola permintaan ya, termasuk tadi misalkan ya permintaan dari negara-negara atau bank sentral seperti Cina, India gitu ya. Nah itu juga saya pikir terkait dengan situasi yang ya kemungkinan besar sudah diperhitungkan juga ya, artinya ketidakpastian geopolitik entah itu ada perang atau mungkin ya Cina menyerang Taiwan gitu, itu kan selalu menjadi bahasan gitu ya, sehingga emas menjadi satu instrumen cadangan yang diakumulasi oleh satu negara atau bank sentral yang menghadapi situasi-situasi tersebut, sehingga permintaan emas memang secara setelah COVID ini atau setelah ketidakpastian di geopolitik memang saya pikir ada shifting juga gitu ya kalau dibandingkan sebelum COVID. Oleh karena itu equilibriumnya tuh berbeda ya sebelum COVID dengan sekarang, di mana sekarang agak lebih tinggi. Kalau kita balik ke dulu kan harga emas bisa di sekitaran 1.400 gitu ya, sempat ke 1.600 bergeraknya, tapi sekarang fundamentalnya ya di sekitaran 1.800 atau 1.900. Oke. Baik, nah kemudian kembali lagi ke Pak Tendra begitu ya, menyikapi tahun 2024 ini mungkin ekspektasi terhadap kinerja Harta Dinata Abadi sendiri di sepanjang tahun ini akan seperti apa? Oke, dari pandangan di manajemen di Harta Dinata sendiri,
kita melihat di tahun 2024 ini kami masih bisa mencatatkan untuk pertumbuhan all time high dibandingkan dengan untuk memang pertumbuhan kinerja terutama untuk di tahun 2023. Di mana memang kunci dari pertumbuhan di bisnis di Harta Dinata sendiri ini berasal dari memang pertumbuhan dari volume penjualan. Yang dimana di pasar yang ada di Harta Dinata, kita saat ini memang sudah mendiversifikasikan pasarnya kita tidak hanya memang ada di pasar domestik, tetapi juga sejak untuk 2023 di awal, kita memang sudah melakukan untuk diversifikasi pasar itu ke beberapa negara-negara tujuan di mana permintaan emas itu memang masih sangat tinggi. Oke, tapi apakah ada rencana juga di tahun 2024 ini mungkin ketika kita melihat porsinya begitu ya antara pasar domestik dan juga pasar ekspor, apakah ada tujuan juga begitu ke depannya akan semakin memperlebar porsi pasar ekspor ini sendiri? Oke, sebenarnya kalau dari untuk di strategi di Harta Dinata sendiri, kita tetap membalance untuk dari porsi yang ada di pasar ekspor dan juga untuk di pasar lokal ya. Di mana kami melihat tetap ketika memang the beauty dari bisnis yang ada di Harta Dinata, itu ketika terjadi recovery di dalam untuk daya beli terutama untuk di masyarakat di Indonesia, itu di emas dalam bentuk perhiasan itu jauh lebih memang diminati. Di mana kami bagi di Harta Dinata emas perhiasan ini memiliki margin yang lebih tinggi. Nah, tetapi ketika memang ketidakpastian itu masih tinggi, nah ini yang biasanya tuh tetap mendorong dari segi permintaan emas batangan ini yang meningkat. Jadi kalau kita melihat untuk di tahun 2024 ini, komposisi dari pasar ekspor dan juga untuk di lokal itu masih tetap akan dijaga. Itu memang sekitar untuk 70% pasarnya tetap ada di domestik. Sedangkan untuk di pasar ekspor sendiri itu berkontribusi sebesar 30% terhadap pendapatan konsolidasi yang di akhir tahun 2024. Oke, tapi sejauh ini mungkin bisa digambarkan persentasenya untuk pasar domestik dan juga ekspor seperti apa? Kalau as of dari untuk di hingga bulan September tahun 2023, kontribusi dari pasar ekspor itu berkontribusi sebesar 39% terhadap total pendapatan konsolidasian. Sedangkan untuk di pasar domestik itu berkontribusi sebesar 61%. Oke, baik. Pak Dendi, kalau Anda sendiri menilai begitu dari kacamata perbankan begitu melihat secara keseluruhan industri dari emas sendiri akan seperti apa dan seperti apa nanti mungkin tentunya akan mempengaruhi kinerja emiten yang bergerak di komoditas emas ini di sepanjang tahun 2024, Pak Dendi. Ya, sebetulnya kalau dilihat dari perkembangan harga masih relatif bagus ya. Artinya juga memberikan margin keuntungan yang lumayan tinggi ya. Walaupun tadi saya katakan ada koreksi, tapi sebetulnya harga di levelan 1.800, 1.900 itu masih relatif baik ya. Dan artinya juga ya tentu punya implikasi ke prospek harga saham, dividen gitu ya ke depan yang masih relatif menarik gitu untuk investasi di emiten emas ini. Oke, baik. Nah, kemudian terakhir begitu tadi sekali lagi ekspektasi Anda harganya adalah di 2.100 hingga 2.300 dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya, tapi mungkin secara timing kira-kira mungkin di highest levelnya akan berada di bulan apa begitu, Pak Tendra? Oke, kalau kita lihat secara pattern-nya untuk pergerakan emas, terutama kalau di Harta Dinata kan kita banyak menjual emas kan dalam rupiah. Karena pergerakan emas internasional dibandingkan dengan emas di lokal tuh beda loh Mbak. Di mana harga emas dalam rupiah itu memang lebih solid dibandingkan dengan harga emas internasional. Jadi bisa saja harga emas internasional itu mengalami koreksi yang signifikan, tapi juga harus dilihat faktornya tuh dari nilai tukar. Karena dari pengalaman di kami sendiri terjadi di tahun 2013-2014, ketika harga emas dunia itu turun 15%, harga emas dalam rupiah itu cuma turun 7%. Tahun depannya itu turun lagi itu sebesar 7%, tapi yang terjadi harga emas dalam rupiah itu malah naik sebesar 2%. Nah, jadi itu yang harus untuk memang diperhatikan dari untuk memang pelaku untuk di domestik sendiri. Oke.